Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjelaskan 10 materi. Yang pertama yaitu pengertian wahyu. Wahyu adalah penyampaian informasi dari Allah kepada manusia, khususnya para nabi, dengan cara cepat dan tersembunyi dan tidak diketahui oleh orang lain. Secara bahasa, wahyu berasal dari kata yang berarti syarat, bisikan atau sesuatu yang disampaikan secara rahasia. Lalu yang kedua itu ada ijaz Al-Qur'an. Yaitu mukjizat adalah peristiwa luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sebagai bukti oleh Allah kepada nabi sebagai bukti kebenaran tentang kenabian. Mukjizat terbagi menjadi dua jenis, yaitu mukjizat hissiyah dan akliyah. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu Al-Quran sebagai pedoman. Secara bahasa, Al-Quran berarti bacaan, dan secara istilah, Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui diturunkannya kepada Nabi Muhammad. Lalu selanjutnya yaitu pandangan terhadap orientalis Al-Quran. Kajian orientalis muncul sejak abad pertengahan ketika sarjana barat mulai mempelajari dunia timur, termasuk Islam. Awalnya dipengaruhi oleh semangat misionaris dan ada dua kubu, yaitu kubu penolak orientalitas Al-Quran dan kubu pendukung orientalitas Al-Quran. Lalu selanjutnya yaitu qiraat adalah ilmu-ilmu yang mempelajari cara membaca lafaz-lafaz Al-Quran beserta perbaca-bacaannya yang bersumber dari periwayatan. Istilah ini belum ada pada masa Rasulullah SAW. Lalu selanjutnya yaitu pengertian studi Al-Quran. Studi Al-Quran merupakan terjemah dari kata ulim Al-Quran yang bisa diartikan sebagai kajian-kajian yang berkaitan dengan Al-Quran. Kata ulum Al-Quran adalah bentuk idafi terdiri dari dua kata, yaitu ulum dalam Al-Quran, kata ulum dalam bentuk jamak, dan dari ilmu berarti faham dan mengetahui, menguasai. Ia juga mengandung makna persoalan yang beraneka ragam yang disusunkan secara ilmiah. Lalu selanjutnya yaitu pengertian asbab an-nuzul. Peristiwa turunnya Al-Quran ini merupakan petunjuk Allah kepada untuk menjelaskan sebagai peristiwa, sehingga manusia dapat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup untuk menghadapi sebagai persoalan. Artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu selanjutnya yaitu pengertian munasabah Al-Quran. Menurut bahasa munasabah yaitu hubungan antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat yang sebelumnya atau sesudahnya. Al-Suyuti berpendapat bahwa munasabah berarti al-musyakalah dan al-mukarobah, kedekatan. Karena itu sebagai pengarang menamakan ilmu ini dengan ilmu tanasub al-ayat wal suwar, yaitu ilmu yang menjelaskan hubungan antara ayat atau surat satu dengan ayat atau surat yang lainnya. Lalu selanjutnya yaitu pengertian dari tafsir. Pengertian tafsir secara etimologi, tafsir ialah
keterangan, al-ida dan penjelas. Al-bayan tafsir adalah masa dari kata kerja, kata kerja fiil. Fasara, kata itu berasal dari akar kata al-fasar, kemudian diubah menjadi bentuk taf'il, yaitu menjadi al-tafsir yang berarti penjelasan atau keterangan. Dalam kitab Lisanul Arab disebutkan tafsir adalah faslul, al-faslul bayan, yakni keterangan yang memberikan penjelasan. Menjelaskan. Tafsir adalah masdar dari kata fasara. Ada pula yang mengatakan penafsiran al-fasar adalah usaha untuk menyikapkan suatu yang tertutup. Ada pula yang mengatakan kafshul muradi anil lafzil muskili, yaitu mengungkapkan arti yang dimaksud dari lafal yang pelik. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada saya. Langsung. Pertanyaannya adalah apa manfaat mempelajari studi Quran dalam kehidupan kita sehari-hari? Oke, baik, langsung saja saya jawab, yaitu manfaatnya yang pertama menambahkan pemahaman ajaran tentang agama, lalu yang kedua menjadikan pedoman dalam hidup, meningkatkan kualitas ibadah dan membentuk akhlak yang baik. Bagaimana Paris? Oke, aman. Selanjutnya, Baik, siapakah ulama yang pertama kali menulis ilmu qiraat? langsung saja saya jawab. Ulama yang pertama kali menulis qiraat yaitu Abu Bibaid Al-Qasim Ibnu Salam. Gimana Majid? Oke. Selanjutnya, Baiklah, saya akan bertanya, siapa yang meriwayatkan asbabun nuzul? yang meriwayatkan asbabun nuzul yaitu yang pertama yaitu para sahabat Nabi seperti Abdullah bin Abbas, Abdullah bin lalu Aisyah binti Abu Bakar dan para tabi'in dan juga para ulama. Bagaimana Tenika? Ya. Oke, sekian dari apa yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.